Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti surat edaran nomor 16 dari Satgas Penanganan COVID-19 terkait syarat perjalanan mudik yang mengharuskan pelaku perjalanan dalam negeri melakukan vaksinasi booster, terutama bagi yang menggunakan kendaraan pribadi. Menurutnya, aturan wajib booster dalam surat edaran hanya dapat diperketat bagi pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan umum, lantaran untuk angkutan pribadi dirasa sulit untuk diawasi. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan ini pun mengimbau agar para pengendara pribadi dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan mudik lebaran, yakni dengan melaksanakan vaksinasi booster. Kan tidak bisa mengawasi pemudik motor dan mobil, sekiranya solusi terbaiknya seperti apa nih? Iya, saya berharap ya, adalah tugas kita semua untuk memastikan bahwa COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik dan sebarannya bisa dihentikan. Tentu pemerintah dan melalui Satgas COVID ya harus memikirkan bagaimana menerapkan surat edaran nomor 16 tersebut ya. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa yang sudah booster tidak perlu, baik PCR maupun antigen, yang 2 kali vaksin antigen, yang baru 1 kali vaksin harus PCR. Nah, ini bisa terawasi, misalnya kan kalau dia tidak memenuhi syarat melalui moda kendaraan umum pasti di stop, lu nggak boleh berangkat. Tapi kendaraan pribadi yang jumlahnya tadi 30 juta lebih, ya perkiraan lebih 30 juta, itu pasti tidak ada mekanisme. Tadi saya mendengar langsung dari Kementerian Perhubungan bahwa nanti tidak ada penyekatan, yang ada hanya pos-pos pelayanan. Berarti yang menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun motor ini sudah bablas. Dalam konteks kita memutus mata rantai sebaran COVID-19, ini PR bagi pemerintah. Dan kami dari DPR meminta supaya ada mekanisme dari pemerintah untuk hal ini. Misalnya melibatkan pemerintah daerah melalui RT misalnya. Ya, ini harus ada kesadaran. Berarti kan dari SE ini dilarang bagi yang baru vaksin 1 kali, terutama contoh ya, itu memang dilarang sebetulnya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan PCR-nya negatif. Nah, PCR kan biaya mahal, Mas. Yang PCR biaya mahal. Nah, jumlahnya itu cukup besar. Betul loh. Kemudian antigen juga berbiaya juga. Orang ini mau lebaran, ekonomi kita sudah porak-poranda begini, terus dibebani lagi dengan PCR dan antigen misalnya. Kecuali PCR dan antigen gratis. Ini salah satu solusi. Ya gratis kan PCR dan antigen. Pertanyaannya, punya duit nggak pemerintah, mampu nggak? Kalau tidak, mau bagaimana? Jadi kami dari DPR berharap surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Bukan dibuat untuk disosialisasikan, tapi tidak bisa dilaksanakan dan membahayakan kita semua. Begitu Mas ya? Cukup? Pak, apakah booster ini untuk mencapai target pemerintah atau seperti apa? Ya kalau soal target ya saya tidak bicara soal target pemerintah soal booster ya. Saya lebih kepada pengendalian COVID ini. Memang dengan himbauan supaya harus di booster dulu baru mudik, menurut saya ini akan mendorong orang untuk di booster. Tapi kita berharap lagi jangan kejadian-kejadian seperti dulu. Semangat-semangatnya orang mau vaksin, vaksinnya nggak ada. Ya kan? Semangat-semangatnya orang mau booster, misalnya orang nanya lagi nih, boosternya di mana? Vaksinnya ada nggak untuk booster? Ini kan harus terkonsolidasi dengan baik. Tapi kita berharap sih, kami berpikir positif saja. Ini tujuannya adalah supaya semakin banyak yang di booster ya. Posisi kita yang untuk vaksin pertama kan sudah 90% lebih ya. Kalau saya nggak salah yang vaksin kedua sudah 70 sekian persen ya. Booster baru kalau nggak salah baru 11% ya. Sebetulnya komposisi ini udah cukup baik. Karena menurut tadi kesehatan, menurut WHO itu kan kalau booster vaksin kedua di atas 70% itu sebetulnya kondisi sudah cukup aman. Barangkali itu juga yang membuat Indonesia ini dari sisi sebaran sudah mulai melandai, tapi tetap ada peluang gitu loh. Tadi saya sampaikan juga, yang sudah positif masih bisa positif lagi. Yang sudah divaksin pernah positif masih bisa positif lagi. Nah, hanya mungkin tingkat bahayanya menurun. Hal-hal seperti ini kan harus dijelaskan kepada masyarakat secara baik, kemudian juga penanganannya harus tuntas juga. Nggak bisa nanggung-nanggung begini, termasuk ya
Saya juga agak sebel juga nih dengan surat edaran ini. Lu kok bikin tapi bikin poin yang tidak bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.